Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari hari ini kita bersyukur dan hidup sepenuhnya. Karena hidup hanya satu kali dan sangat singkat. Jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang seorang tokoh yang mungkin tidak begitu dikenal, tetapi dialah orangnya yang menyelamatkan Homo sapiens, atau kita semua, humankind, manusia di atas bumi ini. Yang mungkin bahkan kita tidak menyadarinya. Dia bernama Arkhipov. Arkhipov ini adalah orang yang berhak memutuskan satu di antara tiga untuk melepaskan bom nuklir pada waktu krisis nuklir pada Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu dia berada di dalam kapal selam yang sedang menuju ke Panama untuk berperang dalam Perang Dunia Kedua. Dan kapal-kapal Amerika menyadari kehadiran kapal selam dengan senjata nuklir ini. Untuk menakutinya, maka kapal Amerika ini menembak ke arah kapal selam ini. Dan dentumannya didengar oleh para kru di dalam kapal selam itu. Lalu pada waktu itu diambil keputusan. Apakah ini sudah dimulai perang nuklir? Yang berarti bahwa kapal selam ini harus menembakkan juga nuklirnya, atau mereka muncul dan kemudian negosiasi supaya tidak terjadi perang nuklir. Dan itu sangat kritis. Kalau terjadi perang nuklir pada waktu itu, dan kapal selam dari Soviet ini bersama dengan Arkhipov menembakkan misail nuklirnya, maka hampir dipastikan seluruh human being itu bisa musnah. Tapi kemudian dibuat voting dan Arkhipov ini tidak setuju kalau kapalnya melepaskan misail peluru nuklir itu. Justru menanggung rasa malu, mereka muncul di permukaan dan kemudian menyerahkan diri. Singkat cerita, kisahnya berakhir, Arkhipov kemudian justru bisa bebas dan bisa mencapai usia lanjut sampai tahun 90-an. Peristiwanya itu terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 1962. Dan kisah ini baru diketahui 40 tahun sesudah peristiwanya. Jadi kita ini kalau masih bisa hidup sekarang ini, kita bisa berhutang budi kepada Arkhipov ini. Namun malah mungkin menyadari pun kita tidak. Pesannya apa? Pesannya, kalau kita hidup, itu sebetulnya bukan karena jasa kita. Ada begitu banyak orang lain yang berjuang menyelamatkan kita, bahkan kita tidak tahu sama sekali. Berterima kasih pun nggak bisa, karena nggak tahu. Pesan yang lain adalah kita jangan sombong. Kalau kita hidup, itu anugerah Tuhan. Tapi pada gilirannya, kita juga bisa mengambil keputusan yang bisa membawa keselamatan banyak orang. Arkhipov ini justru berani mengorbankan diri, menanggung malu untuk memilih kehidupan. Meskipun dia mempunyai kewenangan dan kuasa untuk melepaskan bom atom nuklir, tidak dilakukan. Orang-orang yang berani berkorban bagi kehidupan banyak orang inilah yang menyelamatkan kita. Dia seperti Tuhan Yesus yang mengorbankan diri supaya semua yang lain selamat. Pesannya adalah bahwa hidup kita itu sangat terhubung dengan yang lain. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau semuanya jadi pedagang, lalu yang jadi pegawai siapa? Kalau semuanya jadi dokter, terus yang jadi penyapu jalanan siapa? Kalau semuanya jadi pegawai, siapa kemudian yang bercocok tanam? Dan apakah yang satu lebih bernilai daripada yang lain?
Kita saling terhubung. Kita hidup terhubung satu sama lain, tidak ada yang terpisahkan. Bahkan kita masing-masing yang namanya individu, pribadi-pribadi, tidak lain adalah kumpulan dari relasi-relasi. Seperti bawang merah yang terdiri dari lapisan-lapisan relasi. Kalau lapisan-lapisan itu dikupas terus, sebetulnya bawang merah itu nggak ada isinya, nggak ada apa-apa. Dan lapisan itulah yang membuat kita bisa menjadi seorang pribadi. Dan itulah relasi-relasi kita. Kita terhubung dengan yang lain. Kalau seseorang dilepaskan peranannya dari bapak, lepas, dari ayah, dari pegawai, dari atasan, dari bawahan, dari warga masyarakat, dia bukan siapa-siapa. Anda dan saya ini adalah kumpulan dari relasi-relasi, terhubung satu sama lain, dan saling ketergantungan. Maka kita perlu memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Hidup egoistik adalah hidup yang paling menyebalkan sekaligus juga menyedihkan. Karena dia tidak mengerti bahwa hidupnya terhubung dengan kehidupan yang lain. Bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan sesama ciptaan, alam semesta, dan tentu hubungannya dengan Tuhan. Maka kita perlu menyadari posisi kita. Dan kita berusaha untuk menyumbangkan yang terbaik. Yang perlu kita lakukan hanya satu, berbuat baik. Berusaha supaya semua makhluk hidup berbahagia. Hanya itu. Tetapi memang syaratnya adalah menyangkal diri. Hidup dalam kasih, tidak egois. Memikirkan yang lain. Karena sebetulnya kehidupan kita itu ada karena yang lain. Bukan karena diri kita sendiri. Dan sebetulnya kita juga tidak menanam modal apa-apa ketika kita memulai kehidupan ini. Dan begitu lahir kita sudah berhutang budi dari cinta dan kebaikan banyak orang. Maka mari kita juga memberikan yang terbaik yang kita bisa. Hidup bukan masalah kita. Life is not about me. Tetapi bagaimana kita bisa membuat kehidupan ini menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih penuh syukur dan sukacita. Dan di situ peranan kita melakukan kebaikan agar semua makhluk berbahagia. Terutama dengan teladan kebaikan. Karena sadar bahwa kita dicintai oleh Tuhan dan dilindungi oleh semesta ini, juga dilindungi oleh orang-orang baik seperti salah satunya Arkapov. Namun juga dari ciptaan lain sebetulnya. Bumi ini pun bisa aman dari tabrakan banyak meteorit, benda-benda angkasa, karena ada planet Jupiter yang menangkapi semua benda angkasa, asteroid, meteorit, sehingga tidak bisa terus sampai ke bumi, karena Jupiter itu daya tariknya besar. Dia yang terus-menerus ditabraki, dia yang terus mengorbankan diri, dengan gravitasinya besar, menyedot semua benda angkasa, supaya buminya aman. Dan ketika ada yang lolos, dan itu tidak besar, ditangkap juga oleh bulan. Sehingga bulan pun akhirnya wajahnya bopeng-bopeng. Supaya kita bisa makan dengan enak, tidur dengan nyenyak, dan bisa berbuat baik. Maka berbuat baik, melakukan kebaikan adalah satu-satunya hal yang bisa dibenarkan sebagai ungkapan syukur kita atas kehidupan yang aman, yang baik, yang sejahtera. Maka mari kita berusaha, berlomba-lomba berbuat baik sebagai ungkapan rasa syukur atas kehidupan yang menakjubkan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.